Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Saya baca kitab Brahma Sutra dalam tradisi Hindu. Itu ada teks suci yang berbunyi Bhagavan ikhihe dastron nihihe 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 zerabi nihihe. Itu bahasa yang sering kali dinyanyikan. Sapcai. Sapcai itu kuliner. Jadi kalau kita lihat dari aspek bahasa itu, secara istilahnya memang berbeda, tapi inti pesan dalam masing-masing kata itu mengajarkan hal yang sama. Sehingga saya punya keyakinan begini, tapi keyakinan berdasarkan riset, bukan keyakinan sebagai doktrin. Saya punya pemahaman bahwa memang ajaran agama itu satu. Memang ajaran agama itu satu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Warta Kabar Baik, salah satu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan, persahabatan, dan persatuan seluruh agama-agama yang sejati. Sobat-sobat Warta Kabar Baik dimanapun berada, sejak sekitar tahun 2004 ya, saya sudah begitu gencar memberitakan, mewartakan tentang titik temu persaudaraan, persatuan, persahabatan ya, baik dalam semua agama-agama. Tahun 2005 saya menerbitkan buku Allah dalam Alkitab dan Al-Quran yang membuktikan bahwa yang diberitakan di dalam Bible maupun yang diberitakan di dalam Al-Quran sesungguhnya menunjuk kepada entitas Tuhan yang Maha Kuasa yang sama. Ya, itu sudah saya tuangkan dalam buku ini. Nah, sahabat-sahabat, seiring kebangkitan kesadaran putra-putri Nusantara yang semakin hari semakin sadar ya, bahwa kita semua adalah satu keluarga, satu saudara. Kita berasal dari Sang Maha Ada yang sama. Ya. Di samping mulai terbongkarnya ajaran-ajaran yang palsu ya, kebohongan-kebohongan baik dari pendeta, dari pastor, dari ustadz, dari ulama, dari habib-habib, dari klan Ba'alawi dan sebagainya ya, terus terbongkar. Juga mulai bermunculan orang-orang yang semakin berani menyampaikan kebenaran, menyatakan bahwa Allah di dalam semua agama sesungguhnya adalah Tuhan yang sama. Satu Tuhan semua agama. Dan berita baik, kabar baik yang akan kita sajikan pada kesempatan ini adalah juga mulai bermunculan ustadz-ustadz yang dengan berani, dengan jujur menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di dalam Al-Quranul Karim sesungguhnya juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberitakan di dalam agama Hindu. Jadi yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Itu sesungguhnya juga Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa yang diberitakan dalam kitab-kitab Hindu. Oke, my friends, anywhere, everywhere, without wasting time, kita langsung simak ya cuplikan edukasi yang disampaikan oleh dua ustadz ini. Yang satu adalah Dr. Buya Arashi Hasim dan yang satu adalah teman saya ya, Muhammad Ali alias Menachem Ali. Demikian videonya, check it out. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi. Itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari
zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan segala hormat kita dengan orang Hindu sebagai sesama bangsa Indonesia, kita kan beda. Mereka punya konsep loh tentang Tuhan yang maha suci dari gambaran, itu ada istilahnya. Tapi karena itu hanya sanggup dipahami oleh orang-orang khawas spesial, mereka kemudian memahami yang disebut manifest Tuhan dalam bentuk Siwa, Wisnu, Brahma. Itu bukan sosok yang terpisah dari yang zat yang mutlak itu, ya, yang mereka sebut dengan istilah apa gitu, yang kita pahami Sang Hyang Widika namanya. Jadi Tuhan yang maha mutlak lalu ada sifat-sifatnya, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Jadi saya ngobrol dengan orang-orang Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Ya. Ya, jadi kajian kalam sekaligus ada muqaranatul adyan ya, kajian teologi antar lintas agama, nggak apa-apa sekalian. Saya baca kitab Brahma Sutra dalam tradisi Hindu. Itu ada teks suci yang berbunyi Bhagavan Ikhihe Dastron Nihihe 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 Zerabi Nihihe. Itu bahasa yang seringkali dinyanyikan. Seperti bahasa yang kucu-kucu hutah gitu. Nah, bahasa Hindi. Itu kalau diterjemahkan sederhana. Bhagavan Ekhihe. Tuhan itu satu. Ek. Kita menyebutnya Eka. Bahasa Hindi Ek. Bhagavan Ekhihe. Tuhan itu satu. Dastron Nehihe. Tidak ada duanya. Nehihe. Bukan ini, bukan ini. Zerabi Nehihe. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Allahu Akbar. Kalau ini dikaitkan dengan tradisi Islam dan kalau kita baca Al-Quran sendiri yang kita tentu saja akrab dengan surah yang paling pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Message-nya itu ada kedekatan. Maknanya itu betul-betul ada keterkaitan. Bukan kedekatan doang, sama itu. Ada sesuatu yang menciptakan semacam mata rantai. Dan kalau ini dikonfirmasi dengan Quran terjemahan bahasa Hindi, ternyata Qul huwallahu ahad itu diterjemahkan Allah ikhihe. Allah itu benar-benar satu. Bunyinya begitu dalam terjemahan. Apko dije kiwa Allah ikhihe. Jadi kalau dalam bahasa Arab diperkenalkan dengan istilah Allah, dalam bahasa Hindi diperkenalkan dengan istilah umum. Kalau dalam tradisi Yahudi bagaimana? Yahudi, karena itu basisnya bahasa Ibrani, sedangkan Islam itu basisnya bahasa Arab, antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu ada hubungan yang begitu erat dari sisi kajian kebahasaan. Kalau kita baca misalnya dalam tradisi Yahudi, yang selalu dilafalkan setiap hari itu, mereka menyebutnya selota. Kalau kita menyebutnya salat, as-salah. Apa yang mereka selalu lantunkan? Mereka berkata, Shema Yisrael, Azana Elohinu, Azana Echaz. Kalau diterjemahkan, Isma'u ya Israel. Dengarlah wahai orang-orang Israel, Allahu ilahuna, Allah Tuhan kita, Allahu ahad. Di sini ada semacam pesan global. Intinya agama-agama itu basicnya memang masalah Tuhan. Monoteis. Dan itu kita bisa konfirmasi dari dokumen-dokumen yang kita baca. Makanya ketika Yesus Kristus ditanya hukum apa yang paling utama, Yesus kemudian berkata kepada para rabi, dijawab dengan secara spontan. Jawabannya,
langsung tegas dalam bahasa Suryani. Sma Israel alahan Maria hathu. Dengarlah wahai orang-orang Israel, alahan artinya Tuhan, Maria hathu, Tuhan itu benar-benar esa. Wedetirchem et Adonai, dan cintailah Tuhanmu min kulli levavha, dengan sepenuh hatimu, wa min kulli nafsikha, dan dengan sepenuh jiwamu, wa min kulli re'yanah, dengan sepenuh akal budimu. Nah, kalau kita sebut levavha, itu kan qalb bahasa Arabnya. Wa min kulli nafsikha, dengan sepenuh jiwamu. Kalau kita menyebut nafsak, bahasa Arabnya nafsak. Wa min kulli re'yanah ra'yun, akal budimu. Jadi dengan pendekatan bahasa seperti ini, kita itu akan disambungkan dari semua tradisi agama. Hanya saja Islam ini karena datang belakangan, itu kemudian menyambut berita pesan para nabi sebelumnya. Nah, itulah sebabnya di dalam Islam dikenal istilah khataman nabiyyin. Arti harfiahnya, nabi penutup dari semua bangsa. Jadi Isa sendiri mengajarkan slomo. Slomo itu arti harfiahnya damai sejahtera. Slomo. Hindu mengajarkan apa? Om, Santi, Santi, Shanti, Om. Arti harfiah Santi apa? Damai sejahtera. Dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Tionghoa yang kita kenal, selalu diucapkan dalam tradisi agama Konghucu, Sancai, Sancai, Sancai. Arti harfiahnya damai sejahtera, bukan sinchan ya, tapi sancai. Bukan Sincai. Kalau sinchan kartun, ini sancai. Sancai itu arti harfiahnya damai sejahtera. Sabcai. Resepnya tuh kuliner. Jadi Sincai sama. Jadi kalau kita lihat dari aspek bahasa itu, Allahumma shalli ala Muhammad. secara istilahnya memang berbeda, tapi inti pesan dalam masing-masing kata itu mengajarkan hal yang sama. Sehingga saya punya keyakinan begini, tapi keyakinan berdasarkan riset, Ya. bukan keyakinan sebagai doktrin. Saya punya pemahaman bahwa memang ajaran agama itu satu, diturunkan dari Tuhan yang Maha Satu. Dalam rentang zaman yang berbeda, bahasa-bahasa yang berbeda, tetapi message-nya itu sama, tapi disampaikan dalam bahasa yang beragam. Oke teman-teman, silahkan viralkan video ini ya, supaya menjadi edukasi dan pengetahuan yang sangat bagus bagi seluruh putra-putri Nusantara. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang diberitakan dalam agama Hindu, ternyata juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di dalam Al-Quran. Oke, viralkan, sebarkan video ini. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Salam ODGJ. Orang dengan gagasan jujur.